Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniza Yulia Safitri dari kelas 28F. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi ragam bahasa ilmiah. Ya, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, yakni ragam bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, teori, prinsip, dan atau gabungan dari keempatnya. Atau dengan kata lain, ragam bahasa ilmiah merupakan kekhasan pemakaian bahasa yang menunjukkan sifat ilmiah atau sifat keilmuan dari karya ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Cendekia. Ya, yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu lugas dan logis. Ciri lugas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah atau tidak boleh bermakna ganda. Kemudian ciri logis yang dimaksud adalah penggunaan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah haruslah sesuai dengan logika atau dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian yang ketiga yaitu jelas. Ciri jelas yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam karya tulis ilmiah jelas struktur kalimat dan maknanya. Kemudian yang keempat yaitu padat dan ringkas. Yang dimaksud di sini adalah gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperlukan. Kemudian yang kelima yaitu formal dan objektif. Yang dimaksud adalah mengacu pada pandangan bahwa komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, sehingga menggunakan bahasa Indonesia formal pada struktur bahasa yang mencakup seluruh tataran struktur kebahasaan. Kemudian yang keenam yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Di sini yang dimaksud gagasan sebagai pangkal tolak adalah bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berorientasi pada gagasan atau pola pikir, bukan pada penulis. Kemudian yang ketujuh yaitu penggunaan istilah teknis. Yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus berfungsi sebagai wacana teknis, artinya sesuai dengan bidang keilmuan yang dilengkapi dengan sumber. Dilengkapi dengan peristilahan teknis yang meliputi penulisan angka, lambang, dan istilah sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu konsisten. Ciri konsisten yang dimaksud adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah mulai dari tataran terkecil sampai dengan tataran terbesar dan terluas atau keseluruhan struktur bahasa harus ajak. Arti ajak adalah taat asas atau selalu menggunakan bentuk-bentuk atau unsur-unsur tersebut dari awal tulisan sampai akhir tulisan. Ya, itulah tadi sedikit pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.